Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Demurhiyat. Saya mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Semarang dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi pada video kali ini saya coba akan memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman sekalian mengenai pemilu dan perilaku politik. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya simak dengan seksama video saya. Jadi pada langkah selanjutnya ini saya akan coba menjelaskan mengenai pemilu. Nah, di sini dalam video saya kali ini saya akan membedah satu persatu gitu. Apa itu pemilu dan apa itu perilaku politik. Nah, jadi pada step kali ini saya akan coba membedah atau membuka wawasan berpikir kita, memberikan pandangan, memberikan penjelasan mengenai pemilu gitu. Jadi pemilihan umum yang singkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian para pemimpin kita. Nah, pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Jadi pengertian pemilu di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Nah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menguraikan secara detail di sini apa itu pemilu. Jadi di sini pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pastinya. Dan itu sudah jelas tertera dalam konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Nah, secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang sangat demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak daripada mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan aspirasi ataupun keinginan dalam politik maupun sistem kenegaraan. Nah, jadi selanjutnya alasan dan fungsi pemilu. Nah, adapun alasan yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun, kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang sangat fair atau pemilu yang adil. Nah, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi setiap individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Nah, yang kedua di sini pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama. Dan yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Adapun yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit dari para penguasa. Yang keempat, ada pendidikan politik. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan. Yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, yang dimana kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan para wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan ataupun roda pemerintahan. Nah, pemilu sebagai sarana membentuk proses politik. Ini yang kedua. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang sangat dipercaya untuk menyalurkan segala aspirasi dan segala bentuk daripada keinginannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa menentukan pemerintahan yang sedang berjalan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat yang tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan harus berganti. Yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Nah,
Itu yang keempat, pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Adapun yang terakhir, yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Nah, jadi di sini melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program yang sangat aspiratif gitu. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan atau menepati janji-janjinya ketika memegang tampuk pemerintahan atau sudah berada di puncak pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik secara eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi demikianlah pemaparan yang sangat singkat dari saya terkait dengan pemilu. Untuk lebih jelasnya, saya akan melanjutkan pada step berikutnya, dan pada step berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku politik.